Bunda, emang benar cuka apel itu bagus untuk mengobati asam lambung. Kalau perut kita masih perih, apakah boleh konsumsi cuka apel? Kemudian ini juga ada yang sering ngerasain perih, apa yang harus dilakukan? Bolehkah kita konsumsi kunyit? Konsumsinya sebelum makan atau sesudah makan? Aku juga bakal sharing terkait kecemasan. Jadi pastikan kalian nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Malam ini jadwal aku live sebenarnya ya, cuman aku kecapean teman-teman abis ikut event Aesop Plus ya. Aku habis lari 5 km, alhamdulillah finish dengan strong ya, tetap sehat alhamdulillah. Meskipun tadi nyampe di rumah kayak capek banget badannya, kayak pegel-pegel gitu, namanya juga habis lari ya. Jadi mohon maaf aku belum jadi live lagi, dinantikan aja insya Allah kalau udah ada waktu yang tepat aku bakal live. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu setia menonton video-video aku. Bunda langsung aja pada intinya, terlalu bertele-tele. Aku tuh teman-teman bukan dokter, aku sharing berdasarkan pengalaman. Jadi sebelum aku ngasih solusi, aku bakalan cerita dulu nih apa yang aku alami, apa yang terjadi sama aku. Jadi nggak bisa langsung pada intinya ya, karena kondisi masing-masing orang itu beda. Sensasi yang aku alami dengan si A si B atau dengan kalian itu beda. Makanya aku selalu cerita panjang lebar agar kalian tahu, oh iya ternyata Bunda kayak gini sensasinya. Ternyata proses penyembuhan Bunda juga nggak instan, sama dengan aku ya, meskipun ada perbedaan. Jadi kita itu nggak boleh membanding-bandingkan diri kita dengan si A, si B, si C, karena memang tingkat atau kondisi masing-masing orang itu beda-beda ya. Nah langsung aja di video kali ini aku bakal bahas beberapa pertanyaan yang udah numpuk banget ya, karena dari kemarin aku tuh belum baca komentar, dan malam ini aku baca komentar, makanya langsung buatin video ya. Semoga kalian tonton videonya dan mendapatkan solusinya. Atas nama Abib Setiawan, aku sudah pantang makan sudah 2 tahun, asam lambungku belum sembuh, tapi teman aku nggak pantang makan, sekarang udah sembuh, minum obat herbal cair dan kasul. Apa sih? Nah jadi teman-teman, sekali lagi aku selalu ingatkan ke kalian, teman aku nggak mantang makanan Bun, tapi dia udah sembuh. Kondisi kamu dan dia kan pasti beda, tingkat atau keparahannya juga beda. Ada kategori ringan, ada kategori sedang, ada kategori parah. Jadi harus tahu juga nih kalau misalnya teman kalian mungkin dia hanya mah biasa, makanya dia cepat penyembuhannya. Karena asam lambung ini bukan saja dari segi makanan, dia sembuh karena dia cuek. Karena ada temanku ya, Bang Benny, dia pernah pendarahan di lambung. Dia cepat pemulihannya karena dia bebasin aja, cuek, apapun yang terjadi dia cuek. Nggak sama dengan aku hanya gastritis ringan pada saat itu atau terjadi iritasi di lambung aku, tapi aku pemulihannya lama, lebih dari 3 bulan. Kenapa? Karena susah banget mengontrol pikiran. Jadi asam lambung ini terjadi bukan saja dari faktor makanan, karena jujur ya, beberapa kali aku selalu dapat bukan omongan dari teman, pejuang asam lambung itu atau yang kena asam lambung itu orang miskin, nggak bisa beli makan. Padahal asam lambung itu bukan saja dari makanan, dari pikiran bisa, dari kecapean bisa, dari pola hidup bisa, dan lain sebagainya ya, seperti itu. Jadi buat kakak yang udah pantang makan 2 tahun tapi nggak sembuh-sembuh, sabar ya, karena tingkat kondisi atau kondisi kamu dengan teman kamu yang udah sembuh ini beda. Mungkin dia kategori ringan dan mungkin juga dia cocok sama obat yang dia konsumsi, herbal cair dan kasul. Dan saran aku kalau misalnya pengen konsumsi obat-obatan yang sama ya, boleh dicoba aja, boleh tanyakan ke temannya atau bisa tanyakan dulu ke dokter. Kalau misalnya obat-obatan yang belum pernah aku konsumsi, aku nggak bakalan menyarankan ya, karena obat itu sensitif teman-teman. Jadi kita nggak bisa lihat si A si B sembuh kita langsung konsumsi juga. Jadi itu tergantung masing-masing orang juga sih teman-teman. Kalau aku sih dulu ya, kecuali ini kayak obat herbal Moduzet lihat testimoninya, kemudian ada teman gue yang cocok, aku coba. Selama itu dari herbal alami. Tapi kalau misalnya kayak obat-obatan kimia ataupun obat Cina, aku belum nggak berani, harus konsultasi ke dokter dulu. Kayak gitu sih ya. Kemudian ini ada pertanyaan juga Mamah Zaki, Bun, kalau aku suka perih, misal makan perih makan pun
habisnya suka perih itu aman konsumsi kunyit? Enggak, baiknya sebelum atau sesudah makan. Nah, kenapa sih kita biasanya ngalamin perih di lambung? Karena itu ada iritasi, ada tukak bisa, ataupun mungkin ada peradangan. Kayak aku kan radang ya, jadi aku itu kalau makannya berlebihan, gak dikunyah halus, itu pasti sensasinya itu kayak perih, kadang panas di perut aku, gasnya banyak, langsung sendawa lagi. Nah, cara mengatasinya gimana? Sering atau rutinin konsumsi tepung Gerut 3 kali sehari ya, di pagi hari, siang hari, dan sore hari atau malam hari sebelum makan ya, 30 menit. Nah, tapi kalau misalnya mau konsumsi kunyit boleh-boleh aja, karena kunyit ini bagus anti radang juga, bagus juga untuk lambung, bagus untuk pencernaan. Tapi caranya perhatikan, kalau masih sering perih, saran aku konsumsinya setelah makan, 1 jam setelah makan. Karena pada saat itu aku juga pernah cobain kunyit, diperas, diambil airnya dalam keadaan mentah. Aku konsumsi itu nggak cocok teman-teman ya. Jadi kata dokter, karena aku terjadi radang ya, iritasi dan sering perih di lambung aku, makanya disaranin untuk mengganti cara yang cocok sama aku, seperti digeprek, direbus, ataupun diiris tipis-tipis, masukkan ke gelas, kemudian diseduh dengan menggunakan air hangat atau air panas, lalu dikasih madu, konsumsi lagi suam-suam kuku. Jadi kayak gitu ya kakak, atas nama Mam Zaki. Semoga lekas sembuh, dan makannya diperhatikan, hindari makan pantangannya. Konsumsi kunyitnya saran aku setelah makan, bisa juga rutinin tepung Gerut atau jenang gemi, itu bagus 30 menit sebelum makan, karena aku juga cocok. Kalau misalnya pengen yang instan atau herbal, boleh coba madu Z-Smack ya. Aku juga cocok sih pada saat itu, madu Z-Smack ini sangat membantu aku. Ini bisa mengatasi juga kayak bau mulut, kemudian perih, kayak panas. Ini untuk madu lambung dan juga bisa mengatasi gastritis. Kemudian ini juga Mama Zaki ngerasa bau mulut, ya bau kayak gimana gitu dari asam lambung. Iya, itu bisa. Karena asam lambung kita itu kan jadi gas. Biasanya tuh rasanya nggak enak, kadang kita bau mulut, kemudian juga kadang gusi kita bengkak yang membuat kita tuh kayak kurang percaya diri gitu. Aku tuh selalu ngalamin. Makanya tuh aku tuh kalau kemana-mana selalu pakai masker, apalagi kalau misalnya mau tidur. Aku tuh kalau pada saat kena lambung yang kalau lagi kumat-kumatnya sering banget ngiler karena banyak air liur aku. Jadi aku tuh selalu sedia tisu, ataupun kalau tidur di perjalanan kayak di kereta selalu pakai masker karena malu ya, namanya kita cewek. Kayak gitu ya, bisa konsumsi madu Z-Smack. Kemudian perhatikan kebersihan mulut, gusi juga, dan pada saat gosok gigi, lidahnya juga dibersihkan, kumur-kumur air garam pada saat bangun tidur dan sebelum tidur malam. Saran aku juga bisa pakai ya obat kumur kayak Listerine, itu juga bagus agar kita itu biasanya nafasnya kayak bau gitu ya, atau mulutnya bau. Jadi bisa dicoba. Nah, selanjutnya aku bakal bahas atas nama Ibu Nani. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Aku take videonya di malam hari. Perut kembung terus, kalau kecapean, sesak nafas, sendawa, apa boleh bun minum cuka apel? Nah, teman-teman, sendawa, ngap, sesak itu adalah sensasi yang pernah aku alami yang mengantarkan aku ke tahap endoskopi. Karena aku tuh orangnya parnoan, takut, cemas, dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya sensasi itu udah mulai muncul. Kenapa itu terjadi? Karena ada peradangan di dinding lambung. Jadi kalau misalnya kita telat makan, salah makan, makan gak dikunyah halus, makan berlebihan, makan terburu-buru, itu pasti ngalamin sensasi itu. Perutnya perih. Jadi saran aku, atur jadwal makan 2 jam sekali, porsi kecil, dan harus dikunyah halus. Karena kalau misalnya nggak halus itu juga bakal menimbulkan sensasi perutnya ya, sering naik asam lambungnya, begah, sendawa, ngap. Jadi kalau misalnya mau konsumsi cuka apel, jadi teman-teman, cuka apel ini sebenarnya bagus untuk lambung, bagus untuk pencernaan, baguslah untuk kesehatan. Tapi kalau misalnya kondisi kesehatan kita kayak masih suka perih perutnya, masih suka nyut-nyutan, panas, kata dokter aku jangan dulu. Ya, jadi harus tahu nih kondisi kita. Kecuali misalnya udah nggak panas. Ini untuk cuka apel ini bagus untuk pencernaan bagi lambungnya yang udah sehat. Jadi untuk mencegah gitu loh teman-teman, bukan untuk mengobati. Karena aku dulu pernah nyobain cuka apel. Kenapa kita nggak boleh konsumsi cuka apel kalau dalam keadaan perih? Cuka apel ini kan namanya cuka, pasti rasanya kecut, asam.
nanti takutnya menimbulkan sensasi. Tapi bun, aku tuh konsumsinya setelah makan, menurut aku sih sama aja, karena aku pernah nyoba. Dulu aku pernah sharing terkait cuka apel, aku cobain setelah makan, emang menimbulkan sensasi karena memang lambung aku pada saat itu lagi terganggu atau belum membaik. Tapi kalau misalnya aku cobain saat ini cuka apel, aman-aman aja karena memang lambung aku itu udah sembuh, udah normal. Jadi teman-teman, kalau aku saat ini konsumsi cuka apel itu bukan untuk pengobatan asam lambung, tapi untuk merawat atau untuk menyehatkan lambung, menyehatkan pencernaan. Jadi buat Ibu Hani kalau mau konsumsi cuka apel, saran aku kecuali udah nggak ada sensasi. Tapi kalau misalnya aku pengen coba abun, silakan, nggak apa-apa ya. Coba dulu sedikit. Kalau misalnya penasaran banget, kata orang-orang kan bagus untuk lambung ya. Kalau aku sih saraninnya kalau udah nggak banyak sensasi di perut. Kayak gitu ya Ibu Hani. Kemudian atas nama Kak Seira Mocha ini pernah aku bahas juga, Bun. Saya udah mulai sembuh dan sensasi udah mulai berkurang dan sudah 5 bulan makan hanya rebusan dan bakar. Waktu pernah nyoba yang gorengan ternyata langsung kambuh. Untungnya sekarang membaik lagi, masih takut makan yang goreng-gorengan. Kapan sih kita bisa makan yang goreng-gorengan, yang berlemak, yang pedas? Nah teman-teman, yang tahu kondisi kesehatan itu kita sendiri. Jadi kalau misalnya udah konsumsi ini, konsumsi itu, tapi masih kambuh, berarti jangan dulu ya. Itu berarti masih belum pulih 100%. Nah kalau misalnya pengen nyobain, aku penasaran Bu, pengen coba, silakan dicoba. Aku tuh teman-teman pada saat itu juga parnoan, karena sensasi gastritis itu menurut aku luar biasa. Jadi kalau misalnya aku udah coba nih kayak makan tempe 1 iris atau 1 potong, ada sensasi, ya udah aku hindari dulu tuh beberapa hari atau beberapa minggu. Kalau misalnya udah benar-benar enakan, barulah aku makan. Aku tuh teman-teman kalau lagi penasaran banget sama makanan, nyoba dikit ya. Aku tuh dulu suka banget yang kayak uli, kemudian lupis. Lupis itu kan terbuat dari ketan ya. Aku tuh seneng banget yang terbuat dari ketan teman-teman. Tapi karena pada saat aku berjuang itu adalah pantangan aku, jadi aku tuh menghindari. Dan pada suatu hari aku tuh lagi pengen banget, lambung aku udah membaik, aku cobain. Lupis itu kan dipotong-potong kecil ya. Aku cobain 1, ternyata aman. Aku makan lagi. Jadi kita tuh nggak boleh berlebihan teman-teman. Yang penting makan apapun harus setelah makan. Kalau nggak mau makan nasi, boleh pakai tepung gerut, oat ataupun bubur. Jadi jangan misalnya pengen nyobain gorengan nih pagi-pagi, jangan langsung sarapannya gorengan, kalau bisa makan dulu nasi sesuap 2 suap, ataupun oat, ataupun bubur, atau apapun. Kayak gitu ya teman-teman, agar kalian nggak salah paham, kata Bunda boleh nyoba apa aja. Jadi boleh, karena yang tahu ya ngerasain sakit itu kan kita, bukan orang lain. Kalau misalnya udah nyobain ini tapi nggak cocok, berarti itu belum ya, dihindari dulu. Jadi carilah menu yang aman aja. Kalau aku ya pada saat itu yang penting aku sehat ya, aku nggak mau nyoba-nyoba, yang penting aku sehat. Tunggu benar-benar sampai pulih, sampai benar-benar nggak ada sensasi, baru aku mulai makan lagi. Karena menurut aku sehat itu yang mahal, dan menurut aku pejuang asam lambung itu perjuangannya luar biasa. Susah sembuhnya, gampang kambuhnya. Jadi kita harus hati-hati, sayangi diri kita, dan ingat perjuangan kita teman-teman, karena perjuangan kita itu luar biasa banget ya. Yang tahu, yang berjuang itu cuman kita. Kadang orang lain pun nggak ngerti apa yang kita alami, apalagi yang kena anxiety ya. Aku curhat sama si A, si B, mereka tuh nggak paham. Kadang aku dibilang lebay, karena apa? Kamu dikit-dikit baperan, dikit-dikit kamu ini itu. Karena anxiety aku dulu sering kambuh. Jadi kalau misalnya anxiety aku lagi ngerasain anxiety kambuh, lambung aku lagi kambuh, ya udah aku minum air putih dulu, tenangkan pikiran. Lanjut aku dengerin musik, kadang ruqyah, kadang suara air atau relaksasi. Aku menyibukkan diri aku dengan hal yang positif ya, agar pikiran aku itu lebih tenang. Karena biasanya kalau kita curhat sama teman kita, meskipun itu saudara atau sahabat, kalau dia nggak ngerti itu, kita tuh bawaannya baper ya. Kalau misalnya kita cerita nggak didengerin aja, kok dia nggak dengerin aku ya. Aku dulu kayak gitu ya. Kalau kita lagi cerita terus dia responnya jelek atau nggak baik, kita baper lagi. Jadi
menurut aku sih nggak usah cerita ke orang-orang yang nggak ada pengalaman GERD, anxiety, psikosomatis. Kalau mau cerita ya cari yang riwayatnya atau pernah ngalamin anxiety, atau dokter, atau aku tuh biasanya menghibur diri aku dengan menonton video-video motivator. Oh iya, ternyata aku nggak sendirian, ternyata dia juga pernah ngalamin ini. Kayak gitu ya, terkait kecemasan, terkait kunyit, terkait cuka apel. Memang sensasi asam lambung itu banyak sekali teman-teman, 1001 sensasi. Tapi aku yakin kalian juga bisa ya, bisa melawan ini, bisa pulih lagi, sehat lagi, bisa aktivitas lagi seperti sedia kala. Dan aku tuh dulu selalu camkan di pikiran aku, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Allah itu menciptakan penyakit pasti ya ada obatnya. Tapi tergantung kitanya, kalau mau sembuh ya disiplin, terapkan pola hidupnya, modifikasi pola hidupnya. Yang tadinya bandel ya harus atur jadwal makan yang gak boleh telat, hindari makanan pantangannya, gak boleh berlebihan, dan jangan begadang, hindari alkohol ataupun hindari kayak ngerokok, soda-soda itu kalau bisa ya hindari. Apalagi meskipun udah sembuh, aku kan udah sembuh, bun boleh dong minum soda. Kalau aku sih sampai saat ini stop soda, kopi yang mengandung kafein. Kalau teh aku masih konsumsi sekali-sekali ya. Kemudian aku tuh kalau ada yang ngerokok, aku tuh kadang tolong jangan di sini karena aku tuh nggak suka nyoba rokok. Kecuali mungkin lagi di perjalanan atau di angkutan umum, ya mau gimana lagi, kita sama-sama bayar, jadi kadang pakai masker aja kayak gitu ya. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat sharing aku kali ini. Terima kasih yang selalu setia nonton video-video aku. Jangan lupa